Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, guru kelas 6 di MI Mujahidin Nolawan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Saya adalah mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada siswa kelas 5 semester 2 dengan materi Sistem Pernafasan Manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipimpin berdoa dulu. Siap, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sekarang Bu Yuni absen kehadirannya ya. Ada yang tidak masuk temannya? Siapa? Abdul Wahid. Siapa lagi? Bani. Bani tadi izin, kurang enak badan. Baik anak-anak, tadi ada 2 teman kalian yang tidak masuk, ada yang sakit. Nah, di musim yang seperti ini kalian harus jaga kesehatan agar kalian dapat mengikuti pelajaran di kelas karena kalian sudah kelas 5 ya. Setelah ini akan menghadapi ujian kenaikan ke kelas, jadi harus bisa jaga kesehatan. Coba ini cek dulu. Apa kabar hari ini? Baik. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kesepakatan seperti biasanya sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, tolong diperhatikan kerapian tempat duduknya. Ayo. Sudah rapi? Nah, yang berikutnya kalian harus fokus, perhatikan ibu guru di depan, jangan ngobrol sendiri. Baik anak-anak, kita cek semangatnya dulu dengan tepuk fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa semangatnya ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan cuaca di bumi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, tujuannya apa sih kita belajar tentang sistem pernafasan ini? Nah, tujuannya adalah agar anak-anak ya, agar kalian dapat mengidentifikasi organ dalam sistem pernafasan manusia. Nah, berikutnya agar kalian dapat menunjukkan organ-organ sistem pernafasan manusia melalui bagan. Nanti akan Bu Yuni beri kalian gambar ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah anak-anak dapat mendemonstrasikan proses kerja sistem pernafasan manusia melalui proyek sistem pernafasan ya. Sebentar Bu Yuni ambil contohnya. Nah, ini dia ya. Nanti anak-anak akan melakukan simulasi ya bersama Bu Guru menggunakan alat sederhana yang sudah Bu Yuni siapkan. Paham? Ada yang tahu tidak kenapa kita harus bernafas?
Biar tidak mati. Betul. Ada lagi. Ayo, kenapa kita harus bernafas? Biar hidup. Apa lagi? Biar bisa mencium. Mencium apa itu? Ayo. Oh, mencium bau. Iya. Kenapa kita perlu bernafas? Karena tubuh kita membutuhkan apa? Oksigen. Pinter. Karena tubuh kita membutuhkan oksigen untuk berfungsi dengan baik. Coba sekarang anak-anak menahan nafas selama 60 detik. Coba tahan nafas kalian berhadapan dengan temannya. Coba 1, 2, 3. Ayo ditahan. Ayo. Sudah cukup. Ayo. Setelah tadi kalian menahan nafas selama 60 detik, apa yang kalian rasakan? Sesak. Apa yang kalian rasakan? Apa? Sakit dadanya. Apalagi? Sakit apa? Apalagi? Ternyata menahan nafas selama 1 menit saja itu menyebabkan gejala tidak nyaman ya. Tadi ada yang merasakan sesak, Bu. Ada yang mau pingsan, Bu. Terus yang dirasakan apa? Sakit, Bu, dadanya. Nah, berarti itu menimbulkan rasa tidak nyaman karena kita butuh bernafas agar apa? Agar hidup ya. Bagian anggota tubuh mana yang bergerak ketika kita bernafas? Hidung. Apa lagi? Coba ambil nafas lagi. 1, 2, 3. Ayo, bagian tubuh mana yang bergerak? Dada. Ada lagi apa? Anggota tubuh yang bergerak ketika kita sedang bernafas. Tadi ada yang jawab hidung. Ya, kemudian tenggorokan. Kemudian ada lagi di dalam dada, yaitu ada apa namanya? Paru-paru. Ini tadi hidung, kemudian tenggorokan, paru-paru. Nah, ini merupakan bagian dari organ-organ dalam sistem pernafasan manusia yang menjadi alat untuk memproses udara yang kita hirup. Coba sekarang Bu Yuni buat kalian berkelompok dulu ya. Satu kelompok ada yang 3, ada yang 4. Ayo kita bentuk kelompok dulu. Sudah ya, sekarang kalian sudah berkelompok. Ada yang bertiga, ada yang berempat. Sekarang dibuka bukunya halaman 145. Bu Yuni beri kalian kesempatan 10 menit untuk membaca teks yang ada di halaman 145. Sudah selesai membacanya? Baik. Coba sekarang anak-anak perhatikan ke depan. Bu Yuni ada tayangan video tentang sistem pernafasan pada manusia. Anak-anak perhatikan ya videonya. Atau trachea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, people. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk dalam tubuh kita. Tapi selain itu, Baik anak-anak, kita sudah selesai menonton tayangan video tadi tentang sistem pernafasan pada manusia. Coba apa yang kalian amati dari video tadi? Apa itu bernafas? Ada yang mau jawab siapa? Zahra, coba apa bernafas Zahra? Bernapas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup. Baik, Zahra jawab tadi bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen ya, oksigen O2 dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air ya. Kemudian ada yang tahu alat pernafasan
pernafasan manusia? Ya. Siapa namanya? Pani. Coba alat pernafasan manusia. Yang lainnya menyimak. Alat pernafasan manusia. Hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Iya, betul. Alat pernafasan manusia ada hidung. Kemudian laring atau pangkal tenggorok. Kemudian ada trakea atau batang tenggorok. Ada bronkus, cabang batang tenggorok, dan paru-paru. Ada yang bertanya? Dari tayangan video yang ditanyakan? Jika anak-anak sudah paham, coba sekarang Bu Yuni kasih anak-anak lembar kerja. Per kelompok ya. Silakan lembar kerja ini dibaca dulu petunjuknya, dikerjakan berkelompok. Ayo. Nah, ini bisa dilihat di sini. Di bahan ajar. Ya, bisa diisi ya di situ ya. Sudah diisi? Mana ini namanya? Ditulis namanya. Nama kelompoknya bertiga. Sudah selesai tugasnya? Kalau sudah, kumpulkan ke depan. Ketua kelompoknya kumpulkan. Bu Yuni cek dulu. Hidung, faring. Baik, setelah Bu Yuni cek jawabannya, ternyata semuanya dapat nilai 100. Tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, berarti kalian sudah paham ya. Anak, perhatikan ke depan. Bu Yuni membawa alat sederhana ya, model pernafasan. Bu Yuni akan mensimulasikan dengan menggunakan alat model pernafasan sederhana yang sudah Bu Yuni bawa. Anak-anak perhatikan ya. Ini adalah alat ya, model pembelajaran pernafasan pada manusia ya. Perhatikan. Saat ditarik, balon mengembang. Balon mengembang. Nah, ini memperlihatkan kerja dari diafragma yang berkontraksi dan akhirnya udara masuk ke paru-paru. Maka ketika ditarik ya balon di bawah atau diafragma, maka paru-paru mengembang atau paru-paru berisi udara kah? Nih, ketika ditarik mengembang. Nah, itu berisi udara. Ketika dilepas, maka akan mengempis udaranya keluar ya. Bu Yuni punya game ya, kalian perhatikan ke depan. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 biar semangat. Mulai ya. Sini ayo dikerjakan bersama di pinggir. Yang lainnya bisa perhatikan jawaban temannya. Ya, jawaban kelompok 1 benar semua. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo, kata kuncinya yang huruf besar pasti di awal. Nilainya sempurna. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
selanjutnya Bu Yuni punya tugas untuk kelompok ya. Setelah anak-anak tadi mengamati video ya yang sudah Bu Yuni tayangkan, silakan diisi kemudian fungsinya ya. Kalau tadi memperhatikan video pasti tahu hidung fungsinya untuk apa ya. Dikerjakan bersama kelompoknya. Ayo silakan. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Coba sekarang ini Bu Yuni ingin kalian maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi. Ayo, kelompok 3, kelompok siapa ini? Cinta. Silakan dipresentasikan. Untuk kelompok lainnya, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung, fungsinya untuk tempat masuknya udara. Yang kedua, faring, saluran berfungsi untuk saluran penghubung antara hidung, mulut, dan laring. Yang ketiga, ada apa? Sekian terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Cinta. Diam dulu. Ayo, ada yang berbeda nggak? Ada yang berbeda, anak-anak? Coba sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum ke kegiatan selanjutnya, ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya. Cinta, ingin bertanya apa, Mbak Cinta? Kenapa kok ada orang yang sesak napas, Bu? Ya. Pertanyaannya, kenapa kok ada orang yang sesak nafas, Bu? Kenapa? Ayo, kenapa? Ada yang bisa menjawab? Karena dia tahan nafas. Punya penyakit. Ada lagi? Kebanyakan makan katanya. Ya. Kenapa ada orang yang sesak nafas? Jadi penyebab sesak nafas itu ada banyak ya. Bisa jadi karena penyakit pernafasan. Nah, bisa juga karena gangguan fungsi paru, kemudian atau mungkin kondisi medis lainnya. Jadi kalau kalian atau mungkin keluarga kalian ada yang mengalami sesak nafas, itu bagaimana? Hindari pemicu sesak nafas, misalkan debu atau yang dapat menyebabkan nafasnya sesak ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Baik, hari ini kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Tadi kita sudah belajar tentang apa arti bernafas ya. Coba apa bernafas? Masih ingat enggak? Apa itu bernafas? Kegiatan menghirup. Ya. Ya, kemudian alat pernafasan apa saja? Hidung, laring, ya. Iya, berarti anak-anak sudah paham ya tentang sistem pernafasan pada manusia. Kemudian tadi juga anak-anak sudah mengerjakan lembar kerja, kemudian juga sudah presentasi di depan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang upaya menjaga kesehatan organ pernafasan. Sekarang anak-anak boleh masukkan bukunya. Kita persiapan pulang. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini ya.
Jangan lupa nanti sampai di rumah dipelajari kembali ya. Dipimpin berdoa dulu. Siap, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Siap, berdiri tegak, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Ya, boleh dari sini.